Dan itu terbaca ya dari kata-katanya si Fafi, rungkat, rungkat. 10 menit rungkat, terlalu sombong dan jumawa ya. Ngadepin guru gembul kewalahan. Soal tidak kedatangannya Kiai Imad, bagi saya menghormati dan bahkan mendukung Kiai Imad tidak datang. Kenapa? Karena Robito kemarin di Banten tidak mengirim perwakilan. Itu. Lah kalau ngomongnya pengecut, HRS, Rizik juga pengecut berarti. Tidak berani diundang di podcastnya Roma. Rizik dulu yang ngomong begitu. Setelah mendengaran Hanif Alatos. Terjemahan Hanif Alatos itu saya singkat. Sret. Ya gila berarti wan saya. Saya siap mubahalah kok. Sama Hanif Alatos yo. Mau minta mubahalanya apa Hanif Alatos? Yang dikit-dikit mubahalah kan. Saya siap. Iya, tapi saya bisa ngebantah Habib Hanif itu. Gitu loh ya. Alhasil di Robito itu ya. Robito terlalu ngecilin orang. Terlalu ngecilin orang, ngeremehin orang. Dan itu terbaca ya dari kata-katanya si Fafi, rungkat, rungkat. 10 menit rungkat, terlalu sombong dan jumawa ya. Ngadepin guru gembul kewalahan. Iya. Terlalu jumawa. Robito kenapa? Di mana Robito bicara rungkat, Bang? Wafi, ya Wafi, terlalu ngeremehin terlihat dari itu. Soal tidak kedatangannya Kiai Imad, bagi saya menghormati dan bahkan mendukung Kiai Imad tidak datang. Kenapa? Karena Robito kemarin di Banten tidak mengirim perwakilan. Jumawa, sekarang pengennya di rumahnya didatengin. Bahkan orang yang kompeten diundang seperti Roma, Mama Gufron. Tapi yang perlu disampaikan saya di sini ya. Kemudian yang kedua nih ya, HRS Rizik Syihab melarang habaib mendatangi Roma. Nah, ya wajar kalau ada habaib mengundang ditolak tuh ya wajar nggak mau datang. Dan ini terjadi ya sebelum undangan Robito. Itu. Lah kalau ngomongnya pengecut, HRS, Rizik juga pengecut berarti. Tidak berani diundang di podcastnya Roma. Rizik dulu yang ngomong begitu. Ini saya nyebut Rizik bulan menghina kawan-kawan ya. Saya belajar dari Robito. Di Robito ada tulisan Haji Imaduddin, bukan Kiai Haji Imaduddin. Nah, Robito itu lembaga resmi, lembaga yang punya martabat, citra yang baik. Tapi dari tulisan nama Imaduddin, dari situ saya paham. Oh, berarti nanti kita tidak perlu menyebut Habib itu dengan Habib. Itu dicontohkan oleh Robito. Jadi saya ke depan nyebut Rizik ya Rizik aja, Bahar bin Smith. Tapi jangan, semoga muhibinnya tidak jadi pengemis adab ya. Kamu kurang ajar nyebut Rizik. Nah, memang namanya beliau Rizik Syihab. Saya bagian dari muhibin, Bang. Dan saya nggak ada masalah dengan itu. Ya iyalah. Saya kira kita ya kita bijaksana aja menyikapinya. Yang penting jangan ada hal-hal yang diatur sama negara kita lampaui, yaitu ada deliknya semua, kan gitu. Hal-hal yang sudah diatur jangan dilampaui. Iya, maksudnya hal-hal yang diatur sama negara jangan dilampaui ya. Tentu di kedua sisi, di kedua kubu mungkin ada hal seperti itu. Seperti tindakan Bahar bin Smith ngegebukin orang kalau ada ngaku-ngaku Habib. Ya, nggak boleh. Tangkap itu kalau gitu, laporin. Kita objektif lah, saya kira kita menilai sesuatu harus objektif. Nggak bisa kita kalau bahasanya kayak gini, di sini benar semua, di sana benar semua, di sini salah semua, di sana salah semua, nggak bisa kayak gitu. Justru karena saya sekarang nyerang HRS ini, karena saya menganggap saya masih objektif gitu. Karena turunnya saya di Gaduh Nasab sama sekali tidak pernah membahas Imam Ubaidillah, tidak membahas nasab, tidak pernah membantah, tidak pernah bergumul. Karena hujah yang saya miliki cuma cukup untuk saya pribadi, bukan untuk muhajajah. Maka ketika saya nolak provokasi dari Fuad Pleret, saya melakukan hal yang sama ketika Rizik bin Syihab menyebarkan provokasi gitu loh. Ya, adil-adil aja lah. Bahkan berani saya katakan ceramah orasi terplongo, saya berani katakan orasi terplongo HRS itu ketika di Batam itu. Saya berani bikin judul orasi terplongo itu, saya berani. Contoh kecil ya, betapa HRS dalam kondisi panik Rizik Syihab. Ketika menanggapi Mahfud MD, itu kelihatan HRS itu. Rizik ini kepanikan Kang ya. Kan Pak Mahfud MD begini, ada Habib yang begini, ada Habib yang begono. Lalu Rizik kan berusaha membantah. Mohon maaf Bapak, karena Bapak ngumpulnya di tempat buruk, jadi ketemunya sama yang buruk. Artinya sama Habib yang buruk.
Loh, kalau gitu tidak membantah Mahfud MD dong. Membenarkan, Rizik itu membenarkan apa yang disampaikan Mahfud MD. Itu loh. Sebenarnya simpel terkait kan? ada Habib yang buruk gitu ya. Ya, sebenarnya simpel. Sekali aja saya dengar ya, saya adem kayaknya sama RS. Iya, di keluarga kami misalnya banyak yang arogan, banyak yang sewenang-wenang. Itu kayaknya bisa melukai, bisa mengobati banyak orang ya. Sampai detik ini selalu membela HRS itu. Arogannya, kenapa kita pandang arogan? Tidak introspeksi sama sekali gitu loh. Dalam saat gaduh ini nggak punya introspeksi gitu. Tapi Gus, saya Yusuf pernah dengar Gus waktu di Ciawi di Tasik bilang gitu Gus, bilang ya di kita juga orang manusia biasa ada salah gitu Gus. Pernah waktu ceramah di mana di Ciawi. Nah sekarang masalah khurafat, tiba-tiba Rizik Syihab dan Hanif Alatos ujuk-ujuk cuma membela yang nggak percaya itu orang Mu'tazilah, nggak percaya adanya karomah. Ini kan framing-framing yang berusaha membunuh karakter Muhyiddin yang mengarahkan bahwa kita-kita ini tidak percaya adanya karomah. Ini luar biasa, itu bukan jawaban seorang yang mempunyai keilmuan sebesar dan setinggi Rizik Syihab. Mestinya nggak begitu jawabannya. Karena yang ditolak dari kalangan cerita itu justru bukan karomah. Gitu loh. Contohnya ya kayak terkait Wan Sehan. Pernah saya bahas, saya katakan kata-kata gila yang saya pakai itu untuk mempersingkat terjemahan daripada Hanif Alatos. Hanif Alatos memaparkan tentang jadbah, lah saya singkat bahasa Indonesianya gila gitu. Nah, itu kan dituduh kita menghina. Padahal mah adalah ungkapan lain daripada Hanif Alatos. Tadinya makanya saya nggak berani nyebut Wan Sehan gila, nggak berani. Saya berani menyebut Wan Sehan gila setelah mendengaran Hanif Alatos. Terjemahan Hanif Alatos itu saya singkat, seret, ya gila berarti Wan Sehan. Saya siap mubahalah kok. Sama Hanif Alatos yo, mau minta mubahalanya apa Hanif Alatos? Yang dikit-dikit mubahalah kan, saya siap. Nah, kira-kira dengan mubahalah poinnya apa buat Bang Mahesa? Saya pikir nggak produktif itu diskusinya kalau udah ke situ-situ. Nah, karena saya tahu kalau mendiskusikan keahlian Wan Sehan nggak bakalan ada yang mampu. Nggak bakalan ada yang mampu. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu doyan mubahala gitu, dikit-dikit mubahala. Bukannya saya ngajak mubahala, saya menawarkan gitu loh. Karena mereka tukang mubahala, saya pun siap. Bukan saya ngajak mubahala, urusan sepele kok. Bagi saya Wan Sehan gila, hinar. Dan itu tidak bisa dibantah oleh semua habaib di Indonesia. Bergabung nih, bantah statement saya, itu nggak bakal bisa dibantah. Apalagi kelasnya si Wafim. Seluruh habaib bergabung pun membantah statement saya, menyebut Wan Sehan gila, nggak bakal bisa mampu. Satu aja yang bisa membatalkan statement saya, periksa cek kejiwaan di dokter bahwa Wan Sehan tidak gila. Karena ada potensi, saya tahu ada potensi kedua Wan Sehan pura-pura gila, artinya tidak gila secara medis misalnya ya. Kalau dicek ternyata Wan Sehan tidak gila medis, berarti kan membantah statement saya. Kan begitu. Dicek dulu, bahkan saya tahu bisa jadi nih Wan Sehan pura-pura gila. Tapi justru saya mah hebatnya Mahesa tetap menang. Ketika dapat surat legitimasi, dapat surat dari dokter Wan Sehan tidak gila, disitulah kemenangan yang sejati saya. Berarti selama ini kalian pura-pura gila demi doktrin jadbah-jadbah, lebih telak saya menangnya. Jadi posisi pembela Wan Sehan nggak bisa kalau berargumen dengan saya. Mau dia membuktikan tidak gila lebih parah. Kalian itu siapa? Pembela habaib, pembela Wan Sehan yang katakan wali-wali. Semua sisi udah kalah, udah terjepit. Kalau pihak keluarga Wan Sehan bisa membuktikan Wan Sehan ini tidak gila, disitulah pukulan terberat saya di situ nanti. Dan saya bisa dituntut kan? Karena menyebut orang gila secara medis tidak gila, bisa itu. Saya siap bertarung itu di pengadilan. Saya lontarkan tantangan saya kepada keluarga besar Wan Sehan kalau ada tidak diterima ya. Bisa dokter mengeluarkan surat gila bisa. Bahkan kemungkinannya itu keluar surat tidak gila itu. Cret. Tapi umat terselamatkan nanti. Saya masuk penjara berapa tahun sih? Oke. Dan Wan Sehan pun berpotensi di penjara nyobek-nyobek duit. Ada videonya. Jadi ya oke lah kalau mau tarung pidana, oke saya gua borong. Makanya udah kita perhitungkan semua. Ocehan saya itu sudah perhitung. Ada yang ngasih tahu, Kang, Wan Sehan tuh nggak gila, pura-pura gila. Oh, saya nggak takut. Wan Sehan berpotensi masuk penjara juga karena nyobek-nyobek duit. Kalau dia pura-pura gila ternyata sama kita punya delik. Lanjutlah. Sampai di mana? Tapi kemenangan umat Islam adalah
ada orang pura-pura gila demi dianggap wali. Umat Islam terbebas, saya masuk penjara pun gak masalah. Cret. Umat terselamatkan dari doktrin para oknum muhibbin, oknum habaibin. Wah, kita dengarnya dengan jadab. Gila ya gila. Kan dilema keluarga Sehan mau membuktikan ketidakgilaan. Dilema. Oh, selama ini jadi biar buah doang. Mau lari kemana pembela Sehan? Mau secara argumentatif tentang jadbah, ya tetap hasilnya gila. Mau kemana? Maka kemarin ada yang nantang tuh, senyali apa? Cuma caci makian miskin. Ya monggo. Tentang di mana, Gus? Di TikTok atau langsung datang? Ada ditelepon langsung, nomor saya disebarluaskan. Bilang ada yang tidak terima Sehan disebut wali, bahkan tidak wali. HRS sekarang saya sebut, bukan wali. Maaf, bukan. Saya cabut kewaliannya HRS. Serius. Saya sudah cabut. Buat yang meyakini kewaliannya Rizik Syihab, kewalian itu sudah saya cabut. Tapi udah saya pasang lagi, Bang. Oh iya. Enggak lah, artinya kita diskusi mah boleh-boleh aja. Yang penting kita nggak apa namanya. Saya nggak seneng, Bang, kalau jadi ujung-ujungnya gontok-gontokan itu kayaknya udah nggak sehat. Bukankah kelompok habaib yang gontok-gontokan itu? Bukankah kelompok habaib doang yang tukang gontok-gontokan? Pihak saya mana? Nggak pernah. Saya sih nggak melihat itu ya. Saya melihat. Loh, nggak melihat itu. Saya sehari itu, 3 kali. Enggak. Saya 3 kali sehari didatang. Di Kerawang ada kerisuan, di Malang ada kerisuan, di Jember ada kerisuan. Oh, nggak melihat? Oke. Ya memang begitu muhibbin mah. Saya sih nggak melihat seperti itu. Oh iya emang. Emang begitu. Kan emang saya nggak lihat, Bang. Maksud bagaimana dong? Iya. Masa saya harus paksa harus lihat? Iya. Gimana Tapi dong? menafikan tidak? Pihak habaib itu doyan rusuh. Menafikan tidak? Doyan rusuh. Iya. Apa definisi rusuh? Pendukung. Buat Apa definisi rusuh? Oh, rusuh. Oke, kita cari dulu ya rusuh ya. Karena kan tanya definisi rusuh. Oke, rusuh. Keonaran mungkin ya? Enggak rusuh. Oh, rusuh. Kerusuhan atau huru-hara terjadi ketika sekelompok orang berkelompok bersama untuk melakukan tindak kekerasan. Rumah saya jebol pintunya. Bang? Rumah saya jebol pintunya sampai sekarang belum jadi. Ketika ada oknum ustadz muhibbin mendorong pintu, salam sambil ngedorong, pintunya jebol engselnya karena sudah tua. Waduh. Ada buktinya itu hasil dari doktrin habaib? Kalau ngomong bukti itu di pengadilan, karena ini obrolan, jadi nggak ada bukti-buktinya di rumah saya. Ini kan sesampean kan sampean yang sebelum ada bukti dalam kan kita bicara nih potensi delik nih, Bang. Kalau bicara potensi delik, itu temen ada ngomong delik. Praduga tak bersalah. Artinya kalau belum ada bukti ya saya nggak bisa menjustifikasi juga itu kemana. Oh, gitu, Bang. Oh, sampeannya orang hukum. Yang jadi orang didatangi di tempat saya, di rumah saya. Enggak, yang jebol saya ada. Hukum, saya sama-sama warga Kedua, negara. Yang sudah tertangkap, kamu ngomong praduga-praduga. Yang sudah tertangkap pelakunya di Kerawang, masih ngomong-ngomong praduga-praduga. Enggak, kalau itu udah ketangkap ya udah pasti pelaku, Bang. Kalau ya wis, artinya kan tidak ada dari pihak pengkritik habaib melakukan tindakan-tindakan anarkis kan, belum ada. Selama ini ya selalu orang yang mengatasnamakan muhibbin. Oknum ya. Ya saya ngomongnya mengatasnamakan kan gitu. Coba mohon maaf nih, Bang ya, mohon maaf sekali. Kira-kira kalau terkait ada dari oknum-oknum yang yang apa namanya yang menafikan habaib, ada yang bicara minta maaf, Ba'alawi jahanam, itu jadi kerusuhan gak tuh, Bang? Kan saat itu saya tolak dua-duanya. Kan waktu itu saya hantam Kori. Bukan. Saya nggak cerita abang terima atau abang tolak. Saya nggak cerita itu. Saya cerita itu menimbulkan kerusuhan atau tidak. Penyebab kerusuhan itu. Ya, artinya dua-duanya ada, Bang. Ideal itu, Bang. Harus sama-sama kita akui. Kan yang kita ngomong adalah tindakan action. Kalau dari statement kan sudah saya samakan antara Fuad Pleret dengan Rizik Syihab. Bahkan Rizik Syihab lebih parah kan. Antara Fuad Pleret dan Rizik Syihab dalam konteks apa kemarin apa makan pancing itulah aukama kola kan gitu. Saya sebut ceramah terplongo HRS kan. Ada seorang kiai
ceramahnya kayak HRS. Kalau Fuad Pleret, karena saya nganggap dari dulu juga bukan ulama, ya wajar lah HRS ya, si Fuad Pleret gitu. Ini HRS yang saya shock gitu loh. Ini kan kategorinya udah nasab, ini kan berarti pribadi ya. Artinya orang boleh percaya, boleh nolak, itu boleh sebenarnya. Dalam pembahasan itu boleh. Tapi sampai segitunya ke HRS gitu. Ternyata ya sudahlah, enggak apa-apa sih hak HRS ya menunjukkan kejagoannya. Makanya saya setuju HRS itu suruh gelut sama Fuad Pleret, Tengku Kori sama Bahar bin Smith. Dan saya mendukung itu. Jangan ngajak-ngajakin umat, jangan pada pelongo KB. Kalau boleh HRS jujur Bang, kalau boleh jujur ya. Kalau boleh jujur, saya tuh seneng cara-caranya siapa kayak Idrus. Itu kalau debat keras, tajam, tapi nggak keluar konteks. Itu tuh yang saya suka tuh. Maksud saya kepengen ada debat antara, ya maaf ya, misalkan kayak Imad dengan siapa namanya, dengan siapa yang perwakilan HRS itu debatnya udah seputar situ gitu, ha? Lah kan kemarin Guru Gembul tidak keluar konteks satu. Kedua, sampean ini sok-sok yes pengen debat kayak Idrus Romli, dan itu tidak mampu dikuasai oleh Rizik Syihab. Bisa nggak Rizik Syihab begitu? Rizik, siapa aja? Nah, kan kemarin di Banten nggak datang. Justru itu sudah kalian tuh Muhyiddin, kalau Muhyiddin objektif lah ya, justru harusnya Muhyiddin itu menekan Habaib ya. Jadi jangan salahkan Kiai Maduddin tidak datang ke Robito karena itu tadi. Nah, bahkan HRS lo yang melarang jangan datang ke Rumah Irama. Jadi ya sudah sebagaimana mestinya lah, di Banten tidak datang. Yang datang iya Habib Hanif atas nama pribadi. Toh ujung-ujungnya sekarang Habib Hanif pemateri sebagai orang Robito dulu, tapi tidak mengatasnamakan Robito. Ya iki piye tuh gitu loh. Jadi perlu rekayasa melulu Robito ini. Coba sampean boleh bantah itu tadi. Sekarang pemateri itu fakta Bang. Fakta kan? Pemateri utama dulu Wafi, Rumel, Taufik Anatos di Banten itu kan 3 orang ini. Kenapa mereka nggak mau mewakili nama Robito dulu? Toh sekarang ternyata jagoan Robito itu uga. Yo piye ini otak Robito iki piye? Tapi balik lagi, jengkelnya saya kepada Robito sudah mau reda, setahu saya ya, di TikTok ini sudah mau reda, di medsos ini. Kita RA buka diskusi lagi. Dalam hati aja setrek ini RA. Sama Guru Gembul aja kewalahan. Intinya Bim kata tadi opening dari Guru Gembul itu harus introspeksi, saling introspeksi lebih Gus itu ya. Sebenarnya Guru Gembul itu mengeluarkan unek-unek, dan benar ya. Semua yang dipaparkan Guru Gembul tentang unek-unek itu hal yang sama juga saya juga ya. Di awal gaduh Sehan, di awal gaduh itu saya pernah meminta statement dari Robito, mengeluarkan statement agar Habaib tidak ngeladenin Kiai Imad. Itu pertama kali saya speak up. Tolong Robito nggak usah ngeladenin, biar kami di bawah. Itu. Tapi malah Taufik Assegaf yang responnya, aduh nggak pantas lah yang dari katanya seorang ulama lah, aduh ngomong gula sekilo segala, nggak pantas lah, pantas gitu loh. Baru cukup dicuekin Kiai Imad ya, suruh lawan Umar Danil aja. Tapi ya sudah, sekarang mah ini akan jadi tahlilan lah, kayak debat tahlilan ila yaumil qiyamah. Debat nasab tidak akan selesai. Wes selesai, vonisnya adalah Kiai Imad sudah selesai dengan vonisnya, bukan Habaib. Habaib tetap boleh mengklaim, saya pun mempercayai nasab Habaib. Yang kedua, biarkan umat tidak mempercayai. Yang mau tidak mempercayai, biarkan. Ingat, siapapun yang melarang umat mendiskusikan, musuh saya. Umat punya hak bersuara. Perjanjian Hudaibiyah dulu, Nabi dimintai banyak persyaratan, Nabi nerima. Nabi cuma minta satu persyaratan, jangan larang umat untuk membicarakan Islam. Disepakati waktu perjanjian Hudaibiyah. Nah sekarang pun, Habaib, jangan membatasi umat dengan tidak berbicara nasab. Sudah terlanjur. Yang percaya nasab Habaib boleh. Bang, ngantuk Bang. Ya boleh.
Bang Mahesa, makasih banyak. Ya, sama-sama. Thank you. Nanti kapan-kapan saya naik lagi boleh ya Bang? Oh, Makasih boleh. banyak ya. Terima kasih. Setidaknya Waalaikumsalam. sampai, Waalaikumsalam. Setidaknya Siap. sampean tidak jadi muhibin pelongo.